Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Prasetya dengan NIM 081111333098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis untuk perusahaan startup saya berupa aplikasi jual beli barang bekas yang layak pakai. Yang pertama, pada bagian pendahuluan. Perkembangan zaman saat ini berpengaruh terhadap tren fashion yang terus berputar. Salah satunya dengan kembalinya tren generasi muda yang gemar thrifting. Thrifting merupakan kegiatan jual beli barang bekas yang masih layak pakai. Di Indonesia, tren thrifting telah dimulai sejak krisis moneter di tahun 1999. Kala itu, ekonomi Indonesia sedang kurang stabil, dan masyarakat melihat pakaian bekas sebagai solusi terbaik di tengah menurunnya gaya jual beli. Kemudian, thrift ini kembali melejit semenjak pandemi COVID-19 di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Masyarakat biasa melakukan thrifting dengan datang ke pasar loak. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan thrifting di thrift shop tertentu. Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui informasi tempat thrift shop yang dibutuhkan di daerah sekitar tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, kami ingin mengajukan proposal bisnis startup yang berfokus pada aplikasi pelayanan thrifting atau jual beli barang bekas layak pakai. Kami menyediakan aplikasi layanan thrifting berbasis Android yang akan sangat mudah digunakan, berkualitas tinggi, hemat waktu, dan tentunya dapat dilakukan di mana saja. Kami juga menyediakan lapak bagi para thrift shop untuk lebih mudah melakukan penjualan dan interaksi dengan pembeli. Aplikasi ini dilengkapi dengan layanan pesan antar oleh kolaborasi dengan beberapa pihak ekspedisi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah kegiatan thrifting yang disukai oleh masyarakat dan dapat membantu bagi online shop yang berkecimpung dalam penjualan barang bekas layak pakai. Tentang aplikasi The Thrift sendiri. Aplikasi The Thrift merupakan platform pelayanan jual beli yang menaungi berbagai online shop yang berkecimpungan dalam penjualan barang bekas layak pakai atau thrift shop. Produk yang ditawarkan meliputi pakaian, tas, sepatu, aksesoris, alat elektronik, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memiliki fitur penawaran harga dalam range tertentu yang dapat dipilih oleh pembeli sebelum melakukan checkout barang. Kemudian akan dapat dilanjutkan menuju pembayaran jika penawaran yang diajukan tersebut sudah disetujui oleh penjual. Aplikasi ini terhubung dengan beberapa cara pembayaran yang praktis, yaitu bisa melalui minimarket terdekat seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, atau dapat melalui e-wallet pengguna. Tersedia juga pilihan jasa pengiriman atau ekspedisi seperti JNT, JNE, dan sebagainya yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pembeli. Tentunya, aplikasi ini akan sangat mempermudah proses jual beli barang bekas layak pakai atau thrifting dengan berbasis Android. Untuk analisa target pasar. Target pasar dari aplikasi The Thrift ini ada dua, yaitu generasi muda pengguna smartphone, terutama generasi milenial dan Gen Z yang membutuhkan barang bekas dengan harga murah dan masih layak untuk digunakan kembali. Target kedua yaitu para pedagang atau online shop yang menjual barang-barang bekas dengan kualitas baik yang membutuhkan platform untuk mempermudah proses jual beli barang mereka. Selanjutnya, berikut merupakan logo dari perusahaan saya, yaitu The Thrift.
dan bentuk mock-up-nya jika ditampilkan pada ponsel atau smartphone. Lalu untuk tagline perusahaan kami yaitu Best Player Online Market. Selanjutnya, konsep bisnis berupa bisnis model kanvas. Yang pertama, segmentasi konsumen, yaitu generasi muda pengguna smartphone yang terkoneksi internet. Yang kedua, value proposition, yaitu mempermudah proses listing dengan harga yang sesuai kesepakatan pembeli dan penjual. Yang ketiga, jalur pemasaran. Promosi aplikasi Dotrif bisa melalui iklan sosial media dan melakukan endorsement terhadap beberapa influencer. Yang keempat, sumber pendapatan, yaitu berasal dari modal biaya, laba 10% dari penjual, dan biaya administrasi dari pembeli. Yang kelima, aktivitas umum, yaitu menyediakan platform penjualan bagi thrift shop dan pilihan toko bagi thrifter atau pembeli. Yang keenam, mitra kunci, yaitu para penjual atau thrift shop, perusahaan layanan ekspedisi, dan influencer yang mempromosikan aplikasi ini. Dan yang terakhir, struktur pembiayaan, yaitu pada pembuatan dan pembaruan aplikasi, kemudian promosi, dan pemasaran. Selanjutnya merupakan rancangan pengeluaran. Yang pertama, biaya setup awal, yaitu membutuhkan biaya untuk kebutuhan Google Play dan aplikasi Store yang bertotal Rp1.000.000. Selanjutnya, biaya setup operasional berupa kebutuhan sewa kantor, listrik, internet, kebutuhan pantry, dan kebutuhan kebersihan untuk setiap bulannya dengan total Rp5.500.000. Selanjutnya untuk biaya karyawan seperti project manager, assistant manager, tim marketing, tim IT, tim operasional, cleaning service, dan security yang bertotal Rp46.500.000. Dan biaya marketing berupa kebutuhan iklan, endorsement, sosialisasi, dan kerjasama dengan ekspedisi yang bertotal Rp40 juta. Selanjutnya analisis cash flow. Untuk pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, yaitu berupa kebutuhan seperti AC, meja kerja panjang, kursi, komputer, laptop, proyektor, LCD, papan tulis, alat tulis, peralatan baterai, dan peralatan kebersihan dengan total nilai penyusutan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu sebesar Rp18.880.000. Selanjutnya, total pengeluaran bulanan, yaitu untuk biaya setup awal, biaya operasional, biaya karyawan, dan marketing dengan total Rp93 juta. Untuk total pemasukan bulanan dari biaya administrasi transaksi yang setiap unitnya Rp10.000, lalu biaya pendaftaran tiket yang setiap unitnya Rp20.000 dengan total Rp250 juta. Lalu dilakukan perhitungan laba bulanan sebesar Rp150 juta dan cash flow-nya sebesar Rp175.880.000. Selanjutnya untuk analisis payback period. Dengan investasi awal sebesar Rp93 juta dan cash flow sebesar Rp175.880.000, diperkirakan payback periodnya selama 1,8 tahun. Selanjutnya analisis break even point atau BEP. Dengan biaya tetap yang
total 92 juta rupiah. Lalu biaya variabel per unit dari biaya admin transaksi dan biaya pendaftaran tiket sebesar Rp15.000. Lalu harga jual per unitnya sebesar Rp30.000. Dari data sebelumnya dapat diperhitungkan nilai BEP unit dan BEP rupiah, di mana BEP unit didapatkan dari perhitungan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan BEP rupiah yaitu perhitungan dari BEP unit dikalikan harga jual. Dengan nilai BEP unit dari biaya administrasi transaksi yaitu sebesar 18.400, sedangkan BEP rupiahnya sebesar 194 juta rupiah. Lalu untuk biaya pendaftaran tiketnya, BEP unitnya sebesar 9.200 dengan BEP rupiahnya sebesar 184 juta rupiah. Nilai BEP unit harus terpenuhi untuk menutup biaya produksi agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.